tutupi reruntuhan atap-atapnya. Hmm. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu ceritanya seperti itu. Orang itu melihat suatu negeri itu hancur, roboh rata dengan tanah. Ya apa Allah nguripno negeri ini. Akhirnya orang itu dimatikan selama 100 tahun. Lah setelah 100 tahun dibangkitkan kembali, ditakoni. Berapa lama kamu tinggal di situ? Nah, dia tidak merasa kalau sudah 100 tahun, dia bilang sehari atau setengah hari. Oh enggak, kamu tinggal di situ 100 tahun. Delon makanan dan minumanmu, lamanya tasana tidak berubah. 100 tahun lo gak berubah. Lho iki kan masuk akal iki. Percaya tak gak wong iki? 100 tahun butuh panganan. Ngene 100 tahun ya wis ilang. Garing jek lotung jek ono, ya ilang. 100 tahun. Lho iki lho, butuh. Tapi bareng dikon delok kimare. Reden wong aran ya. Didelok lho dadi tulang belulang. Pantes nek 100 tahun. Akhirnya Allah menyusun tulang belulang tadi terus dibungkus dengan daging sampai hidup kembali, disaksikan oleh orang itu. Maka imannya orang itu adalah levelnya iman ainul yakin, karena melihat kekuasaan Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati dengan mata kepala sendiri, bukan teori. Kalau kita nanti diberitahu kita akan dibangkitkan kembali, itu kan ajarin itu. Berarti derajat kita dengan orang yang melihat langsung beda. Maka gak heran Nabi Ibrahim kuat kayak ngono iku karena ainul yakin. Baca ayat berikutnya. Bawahnya. Manjat suratnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Oh, wahai Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Nabi takon ya. Nabi itu pilihannya Allah ya. Wong mana awak dhewe. Teman-teman takon ya jane. Wong Nabi takon. Wah, dia tambah takon mesti ini sakjane. Bagaimana engkau menghidupkan orang mati ya Allah? Akhirnya Allah mengatakan, qala awalam tumin, apa kamu enggak percaya Ibrahim? Ibrahim jawab, qala bala. Wonten-wonten ya Allah, kula niki percaya. Walakin tetapi litat ma'ina qalbi, supaya hati kami jadi tenang. Berarti gak tenang Nabi Ibrahim loh. Karena belum bisa membuktikan orang mati hidup kembali. Mungkin ini pelajaran luar biasa saja. Tingkat tinggi sebenarnya ini. Ya, ternyata sejarahnya itu waktu itu dia berdakwah kepada Raja Namrud. Dia bilang Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Dijawab, Namrud masih aku ya iso. Ngurip mateni. Kontene narapidana tak batalane mesti mati. Tak jarana mesti urip. Ya benar ya. Maka ditanyakan kepada Allah, bagaimana ya Allah engkau menghidupkan orang mati? Alasannya seperti itu tadi lah. Maka Allah berfirman, fakhud arba'atam minat tawiri. Maka ambillah 4 burung. Fasurhuna ilaika, lalu hancurkan olehmu 4 burung itu. Summa ja'al ala kulli jabalin minhuna juz'a, kemudian letakkanlah burung yang sudah dihancurkan tadi di tiap-tiap gunung. Tadi petang burung tadi dihancurkan, wis mati. Ya ladang diceplok ya. Deke gak pucuk-pucuke gunung, tak pira kabeh gunung. Summa ta'uhuna, lalu panggillah mereka, yaktina kasaya, niscaya mereka akan datang kepada kamu dengan bersegera. Itu disaksikan dengan mata kepalanya Ibrahim. Ya pantas Ibrahim kuat keimanannya.
Nah kita itu paling-paling majik ilmu yakin. Apakah kita nggak bisa seperti Ibrahim sampai tingkat derajatnya ainul yakin? Siapa bisa jawab? 20. Gak apa-apa, aku masih tadi itu gak mau. Mungkin ya oleh ceramah-ceramah. Iki duit dhewe rek engko nek bojo entek ya ngirimi. 20. Apa pertanyaannya tadi apa? Apakah kita bisa seperti Ibrahim sampai derajat ainul yakin? Selawe. Gak apa-apa. Sedekah itu lah setengah saking tolak bala ya. Saya kemarin itu ya perlu menyelidiki diri saya. Kemudian saya akan ikut pelatihan manasik ya, bukan manasik ya. Pelatihan pembimbing haji. Nah, maksud saya itu nanti akan saya buat KBIH tak kayak no PDN. Lho ngono ono sing iri protes. Ya, karena kolektif kolegial macam-macam. Akhirnya diputuskan saya harus mengembalikan 3 juta. Akhirnya aku mikir, wah ada sesuatu yang nggak bayar saya ini. Mesti saat kurang infaknya saya ini. Nah kurang infaknya dijogok mbak Allah. Gak bentuk ibadah. Lagi loh, itu hakikat. Mesti ada sesuatu yang kurang. Padahal sudah saya berikan setiap bulan itu 100. 100 itu nek tak terusno sampai bayaran itu berarti 4 juta. Ini sih kurang. Cik ono ae. Nah, ini makanya perlu untuk koreksi. Ya. Enggak apa-apa. Terus ono wong njaluk bantuan. Kenyunatno wong akeh ngono lho. Wis gak ono Pak ngene. Oh, gak sampe kenal wong ngene. Gak apa-apa ngene. Ya wis. Tapi tak kena lewat endi nang Bank Sarasen, gak seneng nang bank. Antrinya suwe. Sampai sekarang belum bisa, tapi niatnya sudah ada. Nah ini gak masalah, kita niatnya gak ada masalah. Ya, nah sekarang nek gak iso jawab tak jawab. Ya. Berarti selamat duitku selawe. Kita bagaimana melihat Allah menghidupkan orang makhluk yang sudah mati. Ya, kalau dalam kasus itu tadi ada 2 model. Yang satunya melihat bagaimana khimar itu mati jadi seonggok tulang, lalu disusun oleh Allah tulang itu dibungkus dengan daging, lalu hidup kembali, disaksikan oleh orang itu tadi. Mantap. Benar, Allah Maha Kuasa. Ibrahim melihat juga begitu. Burung 4 tadi yang dihancurkan, ditekek pucuk-pucuk gunung, diceluk teko. Urip. Dengan mata kepalanya sendiri. Mantap imannya. Kalau kita bisa enggak seperti itu? Bisa sebenarnya. Melalui ilmu pengetahuan. Sampai nanti misalnya ono Isra Mi'raj. Kok bisa Nabi Muhammad menghadap Allah? Itu bisa dilogikakan. Bisa dibuat ilmu pengetahuan. Kalau sinar, ya sinar berasal dari apa? Matahari, sinar matahari. Itu berjuta-juta tahun kepada kita. Semua benda yang pada matahari pasti fana. Mendekat matahari pasti hancur. Tapi ada yang tidak hancur. Siapa? Ya sinar itu. Karena sinarnya itu berasal dari zat yang sama dengan matahari. Berarti kesimpulannya, kalau zat itu sama, dia akan bisa bertemu. Lah Rasulullah kok bisa ketemu dengan Allah? Karena Rasulullah itu naik zat yang sama dengan zatnya Allah, yang disebut buraq. Buraq itu adalah nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Orang-orang buraq itu ibaratnya seperti hewan, enggak. Buraq itu artinya seperti kilat kan. Buraq itu kilat.
bahasa Arabnya. Jadi kecepatannya laksana kilat. Tadi itu bukan kilat begitu, tapi Rasul itu memiliki nur cahaya Allah yang ini yang bisa mengantarkan karena zatnya sama dengan zatnya Allah. Nah itu yang pelik itu ya. Itu ilmu tinggi aja nih. Itu ilmu wong ahli tasawuf tapi profesor doktor tapi membahas masalah tasawuf. Ya di logika kan begitu. Lah kita bisa dengan ilmu pengetahuan membuktikan makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Contoh ya, terjadinya pembuahan. Itu kalau ada sperma dan sel telur. Jadi pembuahan. Lah nek bayi tabung itu pembuahan di luar rahim. Ya ditekke tabung ngono dicampur sperma dengan sel telur lalu terjadi pembuahan. Nek wis berbuah itu ditransfer ke vagina. Nah, masalah kalau bayi tabung itu karena spermanya tidak mesti dari spermanya suami. Lah apa suka ada oleh bayi tabung barang. Soalnya sperma itu ada yang sehat, ada yang tidak. Ada yang 3 hari mati juga. Tidak sampai. Ya, jadi sebelum bertemu dengan sel telur sudah mati. Maka nggak bisa terjadi pembuahan. Nah solusinya biasanya orang buat bayi tabung. Bayi tabung ini ada bank namanya bank sperma. Bank darah ada kan ya? Bank darah ada, bank uang juga ada. Bank sperma juga ada. Lah bank sperma ini spermanya orang macam-macam. Lah kalau dicampurkan dengan sel telurnya istri, berarti bukan anak suaminya kan? Makanya ketika lahir jadi masalah. Itu kasus bayi tabung. Kita nggak melihat itu. Tapi pembuahan itu tidak mesti dari sperma. Ini contoh lagi ya. Siapa punya kambing? Punya? Punya kambing kacangan enggak? Kambing kacangan itu bisa hamil gadik lanangan. Nah, coba tak? Biasa-biasa kenapa? Cilite. Iya, gak bakal lanangan. Meteng. Loh berarti kehamilan tidak mesti dari sperma kan? Loh iya, gak pakai laki-laki itu. Bisa hamil. Lah saiki yo ibu Nabi Isa. Kanthi bojo kok semeteng. Siapa bisa jawab? Angel. Ayo pelik-pelik tapi bisa jadi. Istrinya ibunya Nabi Isa itu perawan tir gak duwe bojo tapi meteng. Akhirnya muncul tuduhan Isa berzina. Nanti saya tunjukkan bahwa itu belum mesti dari sperma. Dari apa? Itu pembuahan yang lain saya ceritakan ada 3 model. Pembuahan yang lain adalah dari sel tubuh makhluk yang sudah mati atau masih hidup. Disenyawakan dengan sel telur. Bisa menjadi pembuahan. Nah, itu namanya apa? Cloning. Clone itu kan fotokopi. Tapi bukan fotokopi kertas, tapi fotokopi makhluk baik mati atau hidup. Sehingga di Amerika itu ada orang memiliki anjing bagus sekali tapi mati. Akhirnya dia kepikir, ya apa anjing itu hidup kembali. Dia rela mengeluarkan berapapun untuk supaya anjingnya hidup kembali. Lalu dia menggunakan tenaga cloning, mengalami 72 eksperimen dan mengeluarkan jutaan US dollar untuk 1 ekor kambing. Lalu diproses dengan teknologi cloning itu, diambil sel tubuhnya, disenyawakan dengan sel telur, terjadi pembuahan. Lalu setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer ke dalam vagina. Nah, setelah dalam vagina lalu berkembang, lahirnya ini persis dengan anjing yang sudah mati tadi. Kalau anjing warnanya hitam, lahirnya warnanya hitam.
Itu disebut cloning. Dan itu di dunia ini sudah dicoba berkali-kali terhadap kambing. Nah, tapi manusia belum pernah karena tidak dibolehkan oleh ulama. Sebab kalau nanti terjadi cloning, anak sapa iki? Hak warise ya apa? Jadi masalah. Ya nek kewan gak apa dibelah dipangan. Nah menungso. Akhirnya nggak boleh. Nah di dalam hari kiamat nanti, tanda-tanda kemarin kan disebut trompet ya. Trompet itu api roh gak ada. Tapi ada tanda-tanda trompet. Marana mudun hujan. Umumnya hujan ini tadi mengandung telur, gelundung dengan kuburan. Terjadi persenyawaan sel telur dengan sel tubuh. Karena orang mati itu ada tulang yang tidak bisa hancur, yang disebut DNA. Nah ini kalau terjadi persenyawaan seperti itu, maka terjadi peristiwa cloning. Ya bisa muncul pecudul untuk kuburan. Tapi apakah seperti itu Allah alam? Artinya ilmu bisa membuktikan makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Nah berarti kan iso kita melihat dengan ilmu pengetahuan. Nah ini setidaknya menggiring kita supaya keimanan kita paling enggak cek nisore Ibrahim didilah. Masih gak pada plek kan enggak? Nanti meningkat. Ini seperang jam ini. Sesuai pegel. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita kepingin meningkatkan keimanan seperti yang dialami oleh Ibrahim, bisa melalui teknologi cloning. Jadi ilmu pengetahuan bisa membuktikan kebenaran agama. Ya. Nah, apa saja termasuk tadi saya sampaikan Isra Mi'raj bisa dilogikakan. Ono mana Nabi itu ngomong pelacur memberi minum anjing loh. Itu lho mlebu swarga. Loh enak ya. Ditangkap oleh Soekarno. Soekarno itu wong jenius. Soekarno itu iri saja nih. Aku itu sok akhir enak nih. Tapi otaknya gak bisa menerima. Loh kok enak? Mlebu swarga harus berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada Allah. Lah itu bisa dilogikakan. Kenapa Rasulullah mengatakan pelacur itu masuk surga? Karena saat itu hancur dosanya karena dia dalam beramal itu melibatkan Allah di dalam amalan itu. Artinya apa? Diniatkan ikhlas karena Allah. Menjadilah satu peribadatan yang bisa menghancurkan dosa-dosanya. Berarti nol. Ini banyak ya cerita. Itu ilmu. Makanya kita agama itu bandingkan dengan ilmu. Lebih mantap kita. Teman-teman ya. Jadi di tahun 2025 akan datang ini, mari kita persiapkan mental kita dengan memantapkan keimanan, kemudian menyadari kematian yang datang setiap saat, ya. Kemudian juga menambahkan ilmu bagaimana Natal tadi itu, bagaimana toleransi dan sebagainya, supaya kita itu gak pancet ya bertambah ilmu nih. Ilmu ini bertambah, iman ini juga bertambah. Jadi dengan seperti itu maka tahun 2025 kita hadapi dengan penuh kesadaran sehingga bisa menjadi maksimal kita untuk berbuat yang baik. Kalau sudah berbuat baik ini Allah cinta kepada kita. Karena bagaimanapun kesalahan seseorang itu kalau kemudian ditumpangi dengan kebaikan-kebaikan maka kesalahannya akan hilang. Logikanya cermin itu rasanya sepet muncul apa itu? Nah, enak ya pokoknya. Tapi nek dibacem dengan gula, cermin itu berubah rasanya menjadi manis. Kenapa seperti itu? Karena ditumpangi dengan gula itu tadi. Kesalahan juga seperti itu kan. Kesalahannya apa nek ditumpangi dengan kebaikan, kesalahannya akan hilang. Nah itu berarti kita tuh optimis kepada Allah SWT. Ya dengan demikian mudah-mudahan karena Rasulullah sudah mengatakan Allah itu akan mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita kepingin jadi baik, insya Allah akan menuruti kemauan kita. Oke, demikian mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.